Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Senang sekali saya Samarsa kembali hadir menyapa Anda dalam teras UHAMKA. Seperti biasa kita menghadirkan diskusi seputar sivitas akademika UHAMKA bersama para tokoh-tokoh yang ada di sini yang akan berbagi informasi seputar ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang tentunya sejalan dengan visi dan misi pendidikan yang dihadirkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mempersiapkan lulusan berkualitas dalam menghadapi era transformasi digital bersama dengan Fakultas Teknologi Industri dan Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan untuk itu telah hadir bersama kita Kaprodi Teknik Informatika, yakni bersama Ibu Mia Kamayani Sulaiman, STMT. Dan langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sudah hadir tentunya dalam teras UHAMKA dan kali ini bersama Ibu Mia berkaitan dengan mempersiapkan lulusan berkualitas dalam menghadapi era transformasi digital. Nah, Bu Mia berbicara tentang era transformasi digital dan juga nanti mempersiapkan lulusan. Sebelumnya kita melihat terlebih dahulu nih Kaprodi dari teknik informatika, prodi teknik informatika sendiri yang ada di Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA ini. Apa saja dan mungkin kita bisa mengulik sedikit sejarah dan visi misi yang dihadirkan oleh program studi teknik informatika di UHAMKA ini. Silakan, Bu Mia. Baik. Jadi Prodi Teknik Informatika mulai berdiri pada tahun 1998. Kemudian untuk visinya sendiri di yang terbaru ini ya, jadi visinya itu menghasilkan lulusan yang unggul di bidang teknologi ya, kemudian berlandaskan prophetic teaching gitu. Jadi prophetic teaching ini adalah turunan visi dari universitas. Dan kemudian juga selain dapat menghasilkan produk unggul, mahasiswa juga diharapkan cerdas dari segi CS, ya spiritual, intelektual, kemudian sosial dan emosional gitu. Jadi itu untuk visinya sebenarnya sih tidak jauh berbeda mungkinnya dari prodi-prodi yang lain karena memang kami menurunkan dari universitas seperti itu. Dan untuk sebenarnya untuk prodi teknik informatika itu di tahun 1998 diawali dengan di Limau kalau tidak salah ya. Nah saya sendiri belum lahir waktu itu. Maksudnya saya di UHAMKA ini pindah di tahun 2013. Jadi saya baru bergabungnya tuh setelah pindah seperti itu. Jadi saya belum mengalami yang di awal gitu ya, periode awal saya tidak mengalami. Jadi saya sudah di tahun 2013 mulai bergabung di UHAMKA, khususnya di Prodi Teknik Informatika seperti itu. Baik, apa saja yang ada di Prodi Teknik Informatika di fakultas ini? Oke, sebenarnya kalau dari segi fasilitas ya kita selain ruang kelas, kita juga ada smart classroom. Smart classroom ini bisa digunakan untuk misalkan kita mau mengadakan kelas online gitu ya, blended gitu. Terus kita juga punya lab. Lab ini ada 4 jenis, jadi ada lab jaringan, lab multimedia, kemudian lab dasar dan juga lab programming seperti itu. Jadi untuk mata kuliah yang terkait itu bisa disesuaikan dengan fasilitas yang ada di lab-labnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk Prodi STI mungkin yang sebelumnya pernah juga tayang. Nah, Prodi STI sebenarnya itu adalah kebutuhan yang memang muncul di masyarakat gitu. Nah, masyarakat sekarang memang sangat membutuhkan lulusan di bidang teknik informatika, namun kami merasa kalau cuma satu prodi agak berat gitu. Betul. Karena spesialisasinya sebenarnya di teknik informatika itu lebih ke keteknikannya gitu ya, lebih ke science gitu. Nah, sedangkan di masyarakat sendiri itu juga dibutuhkan dari sisi kayak semacam sistem informasi gitu, manajemen informasi dan
itu di kurikulum teknik informatika tidak ada seperti itu, makanya dimunculkanlah STI seperti itu. Jadi itu untuk menjawab tantangan juga ya dari transformasi digital ini. Gitu. Itu menarik karena kita pertama kalau kita ketahui kan juga penamaan dari fakultas sendiri juga berubah ya. Dari fakultas teknik dan saja, ya. Teknik aja ya, sebelumnya ya. Sekarang ke fakultas teknologi industri dan informatika. Ya. Dan untuk prodi sendiri ada perubahan nggak? Termasuk mungkin apakah kurikulumnya? Karena dengan tadi kita melihat dari perkembangan seperti apa, Bu Mia? Untuk perubahan karena perubahan nama ya, jadi kami di Prodi memang masih masa transisi ini. Jadi untuk STI sendiri kan memang baru di semester awal ya, belum ada lulusannya. Nah, cuma kami akan memisahkan nanti di kompetensinya seperti itu. Jadi kalau kemarin itu kami masih menampung untuk kompetensi yang sistem informasi. Nah, untuk mulai saat ini kami akan lebih fokus ke kompetensi yang memang terkait dengan teknik informatika saja gitu. Jadi yang sistem informasinya kami sudah mulai nolak-nolakin judul gitu. Jadi kalau misalnya sistem informasi, salah nih, salah jurusan gitu kan. Jadi itu yang memang belum 100% ya. Jadi karena memang angkatan yang lama kan tahunya bisa gitu kalau sistem informasi. Jadi kami masih memfasilitasi itu. Cuma sudah mulai sounding gitu ya ke mahasiswa bahwa ini kita khusus teknik informatika. Jadi kalau topik-topik yang agak ke STI ya, mohon jangan diambil seperti itu mungkin. Biar lebih fokus tentunya. Biar lebih fokus. Kemudian kalau untuk kurikulum juga kami mengurangi porsi sistem informasi yang awalnya 3 SKS menjadi 2 SKS. Gitu. Jadi supaya nggak overlapping juga dengan prodi lain seperti itu. Kemudian dosen-dosen juga kami kurangi karena kan yang prodi STI itu juga ada yang kompetensinya bukan di murni informatika gitu. Jadi memang S1, S2-nya sistem informasi gitu. Jadi kemarin kami mengurangi jumlah dosen juga seperti itu. Jadi yang sistem informasi ya pindah lah gitu ke prodi STI seperti ini itu. Lebih ke mengoptimalkan ya. Iya, spesialisasinya tuh lebih fokus aja sih. Nah, ini menjadi salah satu kita bisa melihat tentunya hadirnya program prodi teknik informatika dan juga tadi ada perubahan-perubahan dan ini juga menjawab tantangan dan perkembangan zaman. Kita akan kembali usai jeda berikut Bu Mia dan pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita mempersiapkan lulusan berkualitas dalam menghadapi era transformasi digital. Dan masih bersama Ibu Mia Kamayani Sulaiman STMT, Kaprodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA. Bu Mia, tadi kita sudah melihat sekilas apa sih itu yang ada di program studi teknik informatika di FTI sendiri, dan kita coba menarik kembali kaitan dengan melihat era transformasi digital. Tadi kita sudah melihat persiapan dan juga strategi yang dihadirkan sebelumnya dengan mulai ada perubahan nama dan itu tuh melihat perkembangan saat ini. Nah, sebelumnya bagaimana Bu Mia melihat dan juga FTI melihat era transformasi digital saat ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk era transformasi digital ini sebenarnya sudah dimulai dari zaman tahun 2000-an gitu ya. Cuma sejak pandemi ini kebutuhan untuk akselerasi ke transformasi digital ini semakin cepat ya. Jadi lebih cepat dari sebelum pandemi gitu. Yang memang sebelumnya memang sudah beralih ke arah digital. Sekarang lebih cepat lagi gitu. Nah, ini menjadi tantangan juga untuk Indonesia ya, untuk negara kita gitu. Dan saya melihat dari hasil riset yang dilakukan, jadi ada yang namanya Digital Agility Index. Nah, ini dilakukan di negara-negara Asia Pasifik dan Indonesia ini indeks yang terendah. Jadi dibandingkan beberapa negara yang ada di Asia Pasifik, termasuk kita di bawah Thailand dan Malaysia. Gitu. Jadi kalau bahkan Singapura itu di atas ya. Jadi kalau Singapura itu sudah di angka 2,2 gitu ya, kita kalau nggak salah masih di 1,8 ya. Maksudnya masih di paling bawah lah. Dan ini terlihat dari di Indonesia sendiri memang baru menggeliat gitu ya. Seperti startup gitu. Dan memang kedepannya juga saya melihat kayak
Kementerian Informatika ini saya melihat kemarin sudah mulai mengadakan acara-acara yang arah-arahnya ke transformasi digital gitu. Kemudian ada juga yang namanya Indonesia Digital 2045 katanya ya. Jadi kita harus menyiapkan SDM untuk itu gitu. Jadi memang kebutuhan untuk tenaga kerja di bidang teknologi sendiri sudah dipastikan akan meningkat gitu ya. Jadi kan ada yang namanya disrupsi ya. Betul. Disrupsi ini yang tadinya manual menjadi digital gitu. Jadi yang kita harus siapkan ini memang SDM-nya dulu gitu. Ya mungkin selain SDM juga ada yang lain ya seperti infrastruktur dan lain-lain. Cuma kalau belum ada manusianya ya gimana bisa bergerak gitu ya, gimana bisa maju gitu. Baik. Jadi seperti itu sih kalau itu melihat era transformasi secara, digital. iya, Gitu. Nah, tadi menyambung tadi Bu Mia menjawab kebutuhan SDM tadi, apa yang sudah dihadirkan tentunya dari FTI khususnya Prodi Sistem Informatika sendiri. Jadi memang tantangannya sangat tinggi ya, karena kalau melihat kebutuhan tenaga kerja tinggi, tetapi keterserapannya itu rendah gitu. Nah ini menunjukkan adanya gap gitu ya, di mana kebutuhan industrinya tuh mungkin tinggi ya standarnya, tetapi yang dihasilkan oleh universitas mungkin tidak sesuai gitu standarnya ya, di bawah standar gitu. Nah inilah yang mungkin pemerintah juga mengadakan yang namanya program Kampus Merdeka seperti itu ya. Nah kami sangat menyambut program ini dan alhamdulillah dari mulai batch yang pertama sampai sekarang batch yang ke-6 itu kami selalu mengikuti Kampus Merdeka ya, dan termasuk disambut dengan antusias oleh mahasiswa, dan hasilnya alhamdulillah membantu kami juga di bidang kurikulum. Gitu. Jadi masukan-masukan dari mitra-mitra industri itu kami juga yang tadinya kami nggak tahu jadi tahu gitu. Oh ternyata di industri ini yang dibutuhkan sekarang teknologinya ABC gitu ya. Dan kita belum ada nih di kurikulum, akhirnya kita juga mengupdate itu. Ya, dan dengan adanya Kampus Merdeka kita juga lebih mudah untuk reach ke industri gitu, yang tadinya mungkin kita harus pakai orang dalam gitu ya. Nah, sekarang industri yang nyari kita gitu ya. Sekarang kami kewalahan juga dihubungi oleh beberapa mitra industri, Pak. Jadi selain Kampus Merdeka kita juga ada yang namanya mitra secara mandiri gitu ya. Jadi tidak difasilitasi oleh pemerintah, tetapi kita yang membuat kesepakatan sendiri dengan dunia industri. Jadi dengan adanya Kampus Merdeka ini alhamdulillah kita secara perlahan bisa menjawab gap-nya tadi ya, bisa menyelesaikan gap tadi, walaupun mungkin ya masih agak lama ya, karena kan memang butuh proses gitu ya. Jadi seperti itu ya. Baik, artinya sudah ini untuk kebutuhan SDM sih. Nah, kaitan dengan kesiapan khususnya di teknik informatika, kesiapan untuk tadi kalau kita melihat kebutuhan tadi untuk lulusannya itu seperti apa, Bu Mia? Jadi untuk kesiapan sendiri sebenarnya ini bekerja sama juga dengan bidang kemahasiswaan di UHAMK, karena ini terkait dengan pusat karir ya, pusat karir mahasiswa. Nah, tetapi untuk membantu juga kami di Prodi seringkali mendapatkan informasi langsung dari industrinya gitu. Jadi beberapa mitra yang memang sudah menjalin kerjasama biasanya memberikan lowongan kerja langsung melalui Prodi. Seperti itu. Dan biasanya lowongan-lowongan itu jadi sudah ada mahasiswa yang memang sebelumnya ikut magang dulu gitu melalui Kampus Merdeka. Selanjutnya ditawari untuk lebih ke full time gitu. Nah itu nanti yang sudah full time biasanya ngajak adik kelasnya, jadinya seperti itu gitu, jejaringnya itu melalui alumni-alumni. Jadi untuk mempersiapkan lulusan kami lebih kepada menjalin komunikasi yang intens dengan industri-industri seperti itu, karena kebutuhan di industri kami juga kurang tahu gitu ya, jadi harus lebih sering istilahnya ya FGD lah gitu ya dengan mereka seperti itu. Artinya kalau tadi kita melihat lowongan dan juga maksudnya kita bisa melihat potensinya cukup besar untuk bahkan sangat besar untuk di dunia industri digital ini ya Bu. Iya, jadi memang kalau saya melihat dari beberapa mitra industri yang sudah berdiskusi dengan kami, bahkan untuk rekrutmen mereka tidak menutup kemungkinan menerima lulusan dari di luar teknik informatika, bahkan bidang arsitektur, bidang desain itu
mereka nerima juga asal lolos tes seperti itu. Nah, kenapa seperti itu bisa gitu ya? Nah, karena memang saya melihat banyak peluang belajar mandiri gitu. Jadi sekarang yang namanya digital learning itu sangat luas ya dan bisa dilakukan oleh diakses oleh semua orang gitu. Bahkan yang tidak kuliah pun bisa dapat kerjaan gitu kan ya. Nah, itulah yang membuat kita sebagai universitas institusi pendidikan harus bisa melihat ini sebagai tantangan atau peluang nih gitu kan. Jadi ya mungkin kalau tantangan iya juga karena memang saingan gitu kan. Betul. Tapi peluang juga iya karena memang kita jadi melihat di sana sudah sampai sejauh mana gitu. Jadi kita harus keep up sama teknologi di luar sana seperti itu. Baik, ini juga menarik tentu ya karena bagaimana kita melihat tadi sebagai tantangan dan peluang dan kita perlu melihat strategi apa yang dilakukan oleh kampus sendiri untuk menjawab tantangan peluang ini. Kita akan jawab di usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA, masih bersama Ibu Mia Kamayani Sulaiman, STMT, Kaprodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA. Bu Mia, tadi kita melihat tadi kaitan dengan apa saja yang dihadirkan kaitan dengan menyongsong tadi melihat kebutuhan dan peluang di dunia industri dan industri digital. Nah, tadi kalau kita menyambung pertanyaan berkaitan dengan tantangan dan peluang, apa ikhtiar yang dihadirkan oleh FTI dan juga Prodi tentunya di Teknik Informatika. Silakan Bu Mia. Ya, baik. Jadi Prodi sejauh ini dari sisi kurikulum kami selalu mengupdate ya dengan mengikuti apa yang diarahkan oleh asosiasi Prodi gitu. Kami tergabung juga di APSI, kemudian kami juga tergabung di Aptikom. Nah, jadi Aptikom apa untuk Asosiasi Prodi Teknik Informatika. Seperti itu. Jadi untuk kurikulum sendiri kami mengikuti perkembangan dunia gitu. Jadi tidak hanya di Indonesia saja karena memang asosiasi sendiri melihatnya secara global. Di luar sana kurikulum seperti apa gitu. Karena kan memang teknik informatika ini kemajuannya tidak bisa dilihat secara per negara gitu ya. Karena memang harus sama nih gitu level antara teknologi di luar sana dengan di sini gitu. Jadi kurikulumnya pun kita harus mengadopsi dari dari luar negeri ya, maksudnya secara global seperti apa kemajuannya. Nah, kemudian selain kita mengadopsi kurikulum yang memang sudah global, kita pun sedang mengajukan akreditasi internasional IABI. Akreditasi internasional. Ya, jadi internasional di IABI ini terbagi menjadi 2 bidang, computing dan engineering. Nah, kita masuk ke bidang computingnya gitu. Jadi di bidang computing ini kita juga mengikuti standar internasional. Kemudian di situ memang kami melihat ternyata kalau di luar negeri itu yang dilihat itu kompetensinya gitu, kompetensi base-nya. Jadi bukan melihat materi apa yang diberikan, tetapi luaran mahasiswa ini mau jadi yang seperti apa gitu. Jadi berbalik dengan kalau dulu kita kan melihatnya dosen ini punya kemampuan apa ya udah dia mengajari apa yang dia mampu gitu. Nah, kalau sekarang melihat lulusannya mau jadi apa dulu, baru dari situ diturunkan ke materinya. Jadi ini tantangan juga karena dosen yang tadinya nggak ngerti bidang itu jadi harus paham juga. Iya, karena kan dituntut untuk mahasiswanya bisa memiliki kompetensi ini. Bahkan sekarang juga kami kalau misalkan mahasiswanya belum mampu nih memiliki kompetensi ini, kita punya kebijakan remedial gitu. Remedial. Jadi dipaksa istilahnya ya mahasiswanya tuh kalau lulus tuh harus punya gitu. Benar. Karena kalau di IABI itu kalau misalkan mahasiswa belum memiliki kompetensi, jadi kita misalkan ada 10 kompetensi, dia yang satu nggak memiliki ini, dia nggak bisa lulus gitu. Jadi semua 10-10-nya itu harus punya gitu, walaupun mungkin di batas standar minimal ya, tetapi harus tetap dimiliki gitu. Nah, kalau dulu kan yang penting IPK ya, walaupun ada yang nggak lulus gitu ya, tapi bisa tertutupi dengan nilai yang lain gitu. Nah, ini nggak bisa, jadi yang dilihat itu perkompetensinya itu mencapai nggak gitu. Nah, itu merupakan perubahan yang cukup besar di kami sendiri gitu ya, tantangan yang besar di dosen karena kan mengubah cara berpikir ya dalam belajar gitu yang tadinya semau kita jadi nggak bisa lagi gitu ya. Jadi harus ada standarnya nih. Kalau mau ngajar ini yang harus dicapai itu objektifnya A, B, C, D gitu. Kalau dulu kan
kadang beda dosen, beda objektif Pak, gitu. Betul. Sekarang nggak bisa semua standar. Jadi istilahnya tuh kalau lulusannya TI UHAMKA itu pasti bisa ini gitu semuanya. Gitu seperti itu. Muncul pertanyaan karena tadi kita melihat kompetensi harus punya kompetensi. Itu sejak kapan? Untuk tadi harus punya kompetensi, maksudnya dengan kalau kita lihat tadi ada cukup dengan IPK saja. Itu sejak kapan proses Jadi kami sudah memulai akreditasi internasional ini mulai dari tahun 2021. Jadi kalau di bahasa kerennya itu kurikulum OBE ya. Jadi yang diutamakan itu kompetensinya seperti itu. Nah, jadi sudah berjalan sampai sekarang mungkin sekitar 2-3 tahun lah gitu. Nah, untuk lulusan sendiri, kami kebetulan kan kalau 2021 berarti sekarang belum lulus nih gitu ya, masih ada kuliah gitu. Nah, jadi memang masih berproses gitu, dan ini bisa dibilang mereka ini kelinci percobaan gitu ya. Nanti ini juga bisa jadi jaminan tentunya untuk kalau dengan muncul pertanyaan kaitan dengan kompetensi lulusan dari prodi teknik informatika, ini menjadi jaminan bakal menghadirkan lulusan-lulusan dengan kompetensinya masing-masing. Kompetensinya sama gitu, maksudnya kalau yang satu bisa ini, yang lain juga bisa harusnya gitu. Tapi mungkin memang spesialisasinya tetap kita juga ada ya spesialisasi gitu, cuma untuk basicnya diusahakan semua dapat gitu. Seperti itu sih. Baik, artinya ini jaminan karena memang tadi kita melihat era transformasi digital semakin maju dan tentu harus dibekali dengan kompetensi yang memadai. Nah, kalau kita melihat sedikit prospeknya nih Bu Mia kaitan dengan era transformasi digital dan industri digital ini seperti apa nih? Ya, untuk prospek kerja sendiri sebenarnya teknik informatika ini nggak ada matinya lah gitu ya, apalagi sejak pandemi ini malah makin melesat gitu. Jadi memang tantangannya juga di kita ini bukan cuma untuk meluluskan, tetapi juga saingan sama universitas lain. Karena universitas lain juga sama-sama pengen juga nih meraih kesempatan ini gitu. Nah, berarti memang prospeknya cukup tinggi. Kalau saya melihat adanya banyak startup, kemudian pendanaan-pendanaan dari luar negeri ya, investor-investor luar itu mulai melirik juga, oh Indonesia ini mulai bisa nih membuat startup teknologi gitu. Apalagi sudah ada unicorn ya, jadi orang lebih aware lagi nih sama Indonesia yang tadinya mungkin nggak dilihat, sekarang bisa, oh ternyata bisa dialihkan nih, misalkan dananya ke sini gitu. Nah, jadi kalau saya melihat ini sangat potensi untuk kita bisa mengisi di situ gitu. Karena untuk tenaga kerja sendiri, kalau saya dengar-dengar nih dari orang-orang gitu ya, Indonesia ini nggak kalah sama luar negeri gitu, lulusan luar negeri misalnya. Katakanlah kalau India kan memang dari dulu ya, di bidang informatika lebih dulu ya. Nah, katanya nggak jauh beda gitu ya. Jadi kita ini malah lebih baik dari segi atas kerja ya. Tinggal nanti menyesuaikan. Iya, seperti itu. Jadi kalau saya melihat sebenarnya tinggal diasah aja gitu ya, tinggal diasah dan di maintain lah gitu. SDM kita ini nggak kalah lah dengan luar gitu. Nah, cuma memang kita ini suka nggak pede duluan gitu ya karena bahasa. Jadi saya mengakui untuk bahasa di bahasa Inggris ya terutama ya, kita ini kurang gitu. Nah, inilah yang membuat akhirnya fakultas sebenarnya dari UHAMKA sendiri ya membuat syarat TOEFL. Jadi sebelum melakukan sidang skripsi harus memiliki tes sertifikat TOEFL minimal itu 450 kalau nggak salah. Nah, ya walaupun mungkin nggak jaminan bisa ngomong juga, tapi minimal ngerti gitu ya, ada basicnya, nanti bisa lebih menyesuaikan lagi gitu. Baik, ini kan ini juga kaitan dengan tantangan industri tidak hanya di tanah air, karena juga apalagi pekerjaan juga peluang-peluang juga banyak dari luar. Ini juga menarik. Kita akan ulas sedikit nanti di segmen terakhir. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita mempersiapkan lulusan berkualitas dalam menghadapi era transformasi digital bersama dengan program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA, dan masih bersama Ibu Mia Kamayani Sulaiman STMT. Bu Mia, tadi kita melihat potensi yang luar biasa dan juga bagaimana strategi-strategi yang dihadirkan oleh Sivitas Akademika UHAMKA khususnya program studi Teknik Informatika.
Nah, kalau kita bicara tadi tentang peluang kerja, tentunya juga peluang-peluang di prospek di industri digital yang semakin besar, khususnya dalam konteks global juga luar biasa. Atau seperti apa kalau dari teknik informatika sendiri, kemungkinan untuk kita bisa menghadirkan lulusan yang bisa berkiprah di dunia global seperti apa? Oke, jadi sebenarnya lulusan TI UHAMKA sendiri sudah ada yang bekerja di beberapa perusahaan luar negeri, seperti itu. Kemudian untuk yang pendidikan lanjut juga ada yang di luar negeri gitu. Nah, jadi kalau ini sih tidak terkait dengan kurikulum yang baru ini ya. Maksudnya sebelumnya pun memang mereka sudah ada yang berkiprah di luar negeri gitu. Jadi kalau saya melihat ini sangat memungkinkan lah untuk kedepannya lulusan kita TI UHAMKA bisa berkiprah di luar negeri. Selama itu bahasa sih, jadi memang tantangannya memang di bahasa gitu. Jadi kalau misalkan skillnya sudah oke, tapi begitu tes bahasa Inggrisnya ini ya nggak keterima gitu. Jadi kalau saya ngobrol-ngobrol nih sama alumni yang di luar negeri, memang yang pertama bahasa. Jadi yang pergi itu bukan yang paling pintar gitu. Bukan, jadi mereka itu yang memang rajin untuk meningkatkan skill bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, yang nggak pintar pun bisa gitu ya ke luar negeri, apalagi yang paling pintar gitu. Jadi saya selalu memberikan semangat ya. Jadi kalau saya pribadi di kelas selalu memberikan textbooknya tuh referensinya dari textbook yang bahasa Inggris gitu. Kemudian slide-slide-nya pun saya bikinnya 2 bahasa gitu. Karena nggak bisa kalau kita cuma pakai bahasa Indonesia. Di bidang teknik informatika ini, kalau hanya bahasa Indonesia itu sulit ya. Mungkin kalau prodi lain ada yang bisa gitu ya, bertahan gitu ya dengan bahasa Indonesia saja gitu. Kalau di informatika sendiri nggak bisa. Kenapa? Karena memang bahasa codingnya aja udah bahasa Inggris gitu. Iya, pakai if then else gitu, bukan jika maka gitu kan. Dari bahasa programmingnya saja sudah semuanya bahasa Inggris, kemudian textbooknya juga semuanya bahasa Inggris. Jadi memang nggak bisa dielakkan lagi ini harus gitu ya, mahasiswa kita harus bisa berbahasa Inggris. Kalau skill saya yakin kita nggak kalah gitu ya untuk skill sendiri, karena kalau ikut kompetisi mahasiswa itu beberapa ada yang menang juara 1 gitu. Mungkin kalau nasional ya, tapi kalau internasional memang belum ada yang lolos ya. Jadi yaitu kembali lagi ke kemampuan bahasa itu yang harus ditingkatkan gitu. Itu menjadi salah satu tantangan tentunya. Selain itu tantangan seperti apa Bu Mia? Termasuk ini juga banyak kaitan dengan industri global dan bagaimana implementasi dari visi internasionalisasi khususnya di prodi sistem informatika FTI sendiri. Oke, jadi untuk tadi yang akreditasi internasional itu sebenarnya lebih kepada menyamakan standar lulusan yang kita miliki dengan standar lulusan yang dimiliki oleh luar negeri gitu. Jadi sama nih kompetensinya seperti itu. Namun kembali lagi kalau untuk peluang kerja ke luar negeri itu balik lagi ke mahasiswanya gitu, mau atau enggak gitu. Karena sebenarnya kalau untuk lowongan melalui internet saja sudah bisa diakses secara bebas ya di LinkedIn dan lain-lain gitu. Cuma mahasiswanya mau atau enggak ngambil kesempatan itu. Nah, untuk kerjasama dari luar negeri sendiri, kita juga sudah UHAMKA sendiri sudah melakukan beberapa kerjasama dengan luar negeri, seperti kesempatan untuk pertukaran pelajar, bahkan dosennya juga yang bertukar menjadi visiting teacher seperti itu. Namun kembali lagi tantangannya itu dosennya nggak pede gitu. Waduh, bahasa Inggris saya nih, itu lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat saya juga pernah menjajaki kerjasama di yang Uzbekistan. Ternyata kalau saya lihat kurikulumnya nggak jauh beda gitu. Ya mungkin mereka fasilitasnya lebih bagus ya. Tetapi kalau dari segi materi ya kita tidak jauh gitu ya sebenarnya. Kemudian ya cuma mereka lebih pede aja. Kalau saya perhatikan bahasa Inggrisnya juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Cuma mereka pede gitu. Iya, grammarnya nggak dipakai gitu ya. Tapi kok pede? Nah ini sebenarnya yang harus kita kuatkan gitu ya, pedenya dulu gitu. Baik. Nah terima kasih Bu Miati, kita melihat peluang dan juga tantangan apa yang perlu kita jawab sudah ketemu tentunya, dan tentu tinggal tadi kita kuatkan. Apalagi itu sudah dihadirkan di program studi sistem informatika Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA.
Mungkin himbauan untuk Sivitas Akademika sendiri untuk nanti kita sudah melihat spiritnya nih. Ada era transformasi digital yang perlu kita jemput, ada peluang-peluang yang perlu kita raih bersama untuk semakin menghadirkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Silakan Bu. Ya baik, jadi ini terkait dengan Sivitas atau untuk masyarakat nih? Sivitas Akademika. Sivitas Akademika dulu ya. Untuk Sivitas Akademika, terutama dosen dan mahasiswa ya di FTII, khususnya di Prodi Teknik Informatika, mari kita terus semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan kita ya, terutama untuk meningkatkan kemampuan kita dulu gitu. Jadi untuk dapat meluluskan mahasiswa yang berkompeten, dosennya pun harus berkompeten gitu. Nah itu memang tidak ada habisnya, yang namanya belajar itu memang seumur hidup gitu. Ya, jadi saya menjadi dosen ini yang saya alhamdulillah nih, jadi nggak ada kata berhenti untuk belajar seperti itu. Jadi saya harapkan juga untuk seluruh Sivitas Akademika tidak ada kata berhenti untuk belajar, dan jangan cepat puas untuk kalau misalkan ada kesempatan untuk belajar, harap diambil saja gitu. Dan kalau ada peluang walaupun sedikit menyusahkan ya, peluang itu ya tidak sesuai dengan kemampuan, ya coba ambil saja gitu, kita kejar aja dulu gitu. Seperti itu mungkin. Baik, nah ini terakhir untuk masyarakat tentunya himbauan dan juga mungkin mengajak bergabung bersama Prodi Teknik Informatika FTII, dan juga kita bagaimana bersama-sama melihat dan menjawab tantangan era transformasi digital ini. Saya akan Baik, saya selaku Kaprodi Teknik Informatika mengajak masyarakat khususnya mungkin yang ada di sekitar Jabodetabek ya, yang sekitar kampus UHAMKA, untuk memilih UHAMKA khususnya Prodi Teknik Informatika sebagai pilihan, sebagai kampus pilihan untuk menjadikan sebagai jalan untuk karir ya, untuk karir gitu. Jadi walaupun memang banyak pilihan lain gitu ya, tetapi UHAMKA ini memiliki keunikan tersendiri gitu ya, karena tadi di visinya sendiri kita ada prophetic teaching. Jadi kami ini selain dari sisi ilmu, kami juga mengedepankan sisi akhlak seperti itu. Dan memang ini walaupun mungkin seperti tidak penting, tetapi kalau di dunia kerja justru attitude ini yang penting gitu. Jadi etika dalam bekerja seperti itu ya, kedisiplinan itu di kami, di kurikulum kami itu menjadi hal yang penting seperti itu. Jadi ilmu dan akhlak berdampingan seperti itu. Baik, dan itu terintegrasi di semua program studi di UHAMKA, dan ini menjadi pembeda tentunya. Bagaimana nilai-nilai prophetic teaching tadi hadir di bagi mahasiswa semuanya dalam proses pendidikan. Terima kasih Bu Mia atas waktu dan kesempatannya, dan kita bisa melihat seperti apa peluang di dunia industri digital dan juga kaitan dengan transformasi digital yang kian pesat saat ini, dan termasuk juga ikhtiar kita menghadirkan lulusan-lulusan yang berkualitas khususnya di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA. Terima kasih sekali lagi Bu Mia atas waktu dan kesempatannya, dan pemirsa demikian diskusi kita dalam Teras UHAMKA. Terus saksikan Teras UHAMKA dengan tema-tema menarik lainnya berkaitan dengan ikhtiar pendidikan yang dihadirkan oleh Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya Samarsa dan juga Ibu Mia dan juga segenap kru yang bertugas undur diri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.